Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Insinyur Tringudi Wiatno MT IPU, selaku Ketua Program Studi Teknik Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Fibi Eko Putra STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan sistem. Yang kami hormati Bapak Dimas Ikhvianto ST, selaku pemateri dalam webinar pada kali ini. Yang kami hormati Saudara Ahmad Pujadi, selaku Ketua Pelaksana webinar kali ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang sangat luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap semangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk ikut serta sekaligus memeriahkan dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini dengan tema proses produksi dan logistik tujuan ekspor. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Fadilah sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara untuk memandu jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maus UPB, yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, yang keempat yaitu acara inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB. Para hadirin mohon duduk tegap dan mendengarkan dengan penuh khidmat.
Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Terima kasih pada semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Fibi Eko Putra STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan mesin. Kepada Bapak Fibi, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua untuk kelas IE 22C6 yang hari ini melaksanakan kuliah umum dengan pemateri yaitu Bapak Dimas Ikhvianto ST yang akan membahas mengenai proses produksi dan logistik tujuan ekspor. Besar harapan yang saya inginkan dari teman-teman adalah teman-teman mampu untuk mengetahui secara praktik langsung yang terjadi dalam industri seperti apa, bagaimana uh, korelasi antara teori yang diajarkan di kampus dengan aplikasi yang diterapkan di industri mengenai mata kuliah pemodelan sistem ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu, atau bisa teman-teman bisa pahami dengan baik agar nanti ke depannya teman-teman bisa mampu untuk langsung mengimplementasikannya dalam perusahaan. Saya harap acara ini akan terus berlangsung gitu setiap semesternya agar teman-teman punya wawasan yang cukup luas, pengetahuan yang cukup baik terhadap implementasi implementasi mata kuliah yang memang diterapkan di dalam industri. Terima kasih banyak juga kepada para panitia khususnya panitia di kelas IE 22C6 ini yang sudah melaksanakannya dengan cukup baik gitu kan, cukup baik dan memang sudah prepare dengan baik agar ini bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin itu aja dari saya. Saya akan kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fibi Eko Putra STMT telah menyampaikan sambutan pada hari ini. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara Ahmad Pujadi selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Ahmad Pujadi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Ya, yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tri Mudiwianto MT IPU selaku Kaprodi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Fibi Eko Putra STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah pemodelan sistem, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar, sehingga kita dapat bertemu ya secara online pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Seperti zaman saat. Ya, rekan-rekan sekalian, saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras ya atas koordinasinya selama ini, mempersiapkan acara ini dengan sangat baik ya, sehingga pada sore hari ini dapat terselenggara dengan baik. Dan juga tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri Pak Dimas Ivianto STMT yang sudah meluangkan waktunya dari kesibukannya ya selama ini. Kemudian terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu alur proses produksi dan logistik tujuan ekspor ya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Desember tahun 2023 lalu, pendapatan yang bersumber dari sektor ekspor ini nilainya cukup fantastik ya, yaitu dengan nilai 22,41 miliar US dollar untuk tahun 2023 per bulan Desember kemarin. Tentunya itu jumlah yang sangat besar. Nah, dari nilai yang sangat besar tersebut, kita penasaran ya, bagaimana sih proses ekspor itu supaya bisa menghasilkan ya pendapatan negara yang sangat besar tersebut. Tentunya itu akan dibahas oleh pemateri kita pada sore hari ini yaitu Bapak Dimas Ivianto STMT yang memang sudah kesehariannya yang memiliki job ya, sebagai staf ekspor impor for shipping plan di PT Kawasaki Motor Indonesia. Ya itu saja ya, tentunya ini merupakan bidangnya beliau ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ditanyakan apapun pertanyaannya silakan ajukan lewat kolom chat di Zoom ini ya. Tentu saja saya sendiri sudah tidak sabar untuk menantikan materi dari beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan para audiens juga terima kasih sudah mau ikut ya dalam webinar pada sore hari ini. Ya hitung-hitung kita menunggu buka puasa sambil belajar seperti itu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Pujadi telah menyampaikan pidato pada hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu inti dari sebuah acara ini, yaitu proses produksi dan logistik tujuan ekspor yang akan dipandu dan dibawakan oleh moderator. Kepada moderator Bayu Setiawan, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya dari pembawa acara kita, Mas Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi webinar dan juga diskusi di akhir sesi pemateri selesai mengisi materinya. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa peserta webinar sekalian. Yang kami hormati Kaprodi Bapak Dr. Insinyur Tri Ngudi Wiatno MT IPU, dan yang kami hormati dosen pembimbing materi sistem permodelan sistem Bapak Vibi Eko Putro ST MT, yang kami hormati Bapak Dimas Ikhvianto ST selaku pemateri kita di sore hari ini.
Yang kami hormati Ketua Pelaksana Saudara Ahmad Pujadi dan juga hadirin webinar sekalian yang saya hormati. Hadirin yang kami hormati, seminar pada kali ini kita mengambil topik tentang memahami sistem produksi dan logistik tujuan ekspor. Oleh karena itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi seperti yang memang diharapkan bersama dalam seminar kita kali ini. Sebelum itu, kita semua tentu sangat memerlukan informasi sekaligus sebagai cara menyamakan persepsi seperti yang memang diharapkan bersama dalam seminar kita kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pada umumnya, forum webinar seperti ini tentu cukup penting serta menarik untuk kita ikuti karena ada berbagai informasi yang bisa kita peroleh. Walaupun begitu, perlu diperhatikan penyampaian informasi ini akan lebih mudah dipahami jika diskusi berjalan dengan efektif. Oleh sebab itulah diharapkan seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti webinar ini dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri yang terhormat Bapak Dimas Ivianto, ST, untuk mengisi webinar ini. Kepada Bapak Dimas Ivianto, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya nggak mau dipanggil Pak, karena kita kayaknya masih muda semua di sini. Jadi kita ibaratnya teman aja ya di sini. Kita cuma sharing pengalaman saya di sini. Suara saya terdengar jelas apa tidak sebelum kita lanjut? Karena saya pakai TWS. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, kita mulai aja materi hari ini. Mungkin saya bakal share screen. Oke. Kita mulai, teman-teman. Kita bahas materi hari ini yaitu alur proses produksi dan logistik tujuan ekspor. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kenalan dulu. Nama saya Dimas Ivianto. Saya dulu lulusan SMK, teman-teman, yang nekat pengen kuliah. Dan alhamdulillah gagal di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Akhirnya saya masuk di universitas swasta di teknik industri di UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Saya masuk 2014. Alhamdulillah lulus 4 tahun. Alhamdulillah dengan segala berdarah-darahnya, dan saya harap juga teman-teman di sini bisa segera menyusul saya, bisa lulus tepat waktu. Pengalaman saya nggak banyak, kalau untuk magang mungkin banyak, cuma saya nggak sampaikan di sini. Pengalaman intinya sih dari 2016 sampai 2017 saya pernah menjadi wakil penanggung jawab laboratorium teknik industri lanjut. Di Gunadarma sendiri untuk teknik industri itu ada 3 lab, lab teknik industri dasar, teknik industri menengah, dan teknik industri lanjut. Untuk teknik industri lanjut itu spesialisasinya ada di proses manufaktur dan di PTLF, perancangan tata letak fasilitas. Kemudian saya lulus dari Kawasaki, nyari kerja, keterima di Kawasaki, lulus dari kampus, keterima di Kawasaki. Pertama jadi staff part control, Porta de Factory Parts, itu untuk kontrol part-part impor yang didatangkan dari luar negeri, gimana caranya bisa mencukupi proses produksi tanpa terganggu sedikit pun selama 1 bulan maupun selama periode fiskal year. Nah, di 2022 saya dipindahkan di ekspor impor, di bagian ekspor sebagai shipping plan untuk segala jenis pengiriman yang ada di perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi,
saya mau ngajak teman-teman itu untuk menjadi humble. Artinya di sini adalah teman-teman di sini kan kebanyakan mungkin yang saya tahu adalah rekan-rekan yang sudah pernah bekerja dan kemudian ingin melanjutkan studinya, dan itu sepatut sangat-sangat diapresiasi. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah apa yang ada di kehidupan kuliah dengan apa yang ada di dunia industri itu akan sangat-sangat berbeda. Tidak semua materi yang ada di industri itu bisa diterapkan juga. Jadi, kalau ketika teman-teman itu ketika belajar atau mendengarkan materi dari orang yang pengalaman maupun dari dosen, misalkan, itu jangan merasa apa yang kalian tahu itu paling benar dan paling masuk akal. Karena pengalaman orang masing-masing dan di setiap perusahaan itu memiliki metode masing-masing dalam proses berjalannya si produksi ataupun proses manufaktur. Justru teman-teman harus lebih bersyukur karena teman-teman itu punya pemahaman yang terlebih dahulu, punya pengalaman lebih tentang memahami proses yang ada. Jadi ketika teman-teman dapat materi nih, teman-teman bisa tahu kira-kira apa sih yang bisa saya terapkan di perusahaan saya tempat saya bekerja, ataupun nanti teman-teman ketika teman-teman itu pindah bekerja ke jenjang yang lebih baik. Dan teman-teman yang dari kelas karyawan mungkin ketika nantinya lulus dan bisa masuk bekerja, diharapkan tidak kebawa egonya dalam artian mengikuti pola pikir yang sama ketika teman-teman belum mendapatkan gelar nantinya. Seperti itu. Kita lanjut ya, baru kita masuk ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih sistem. Sistem itu sebenarnya intinya adalah sebuah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan. Nah, dia ini punya tujuan yang sama. Contoh, sistem produksi. Ada bagian gudang, ada bagian line assembling, ada bagian packaging, ada bagian logistik. Nah, yang namanya sistem itu pasti punya input, punya proses, dan punya output. Pasti. Nggak mungkin nggak. Karena tadi sistem itu kumpulan elemen yang berhubungan dan berinteraksi dengan satu tujuan yang sama, tujuan yang utama. Nah, sementara model itu merupakan representasi sistem, bentuk gambaran dari sistem itu sendiri. Permodelan bisa didefinisikan sebagai proses pembentukan model dari sistem tersebut dengan menggunakan bahasa formal tertentu. Maksudnya bahasa formal di sini adalah ketika teman-teman misalkan pengen membuat model suatu sistem produksi dan itu dibuat ke dalam bahasa formal tertentu, contohnya ke dalam sebuah diagram atau flowchart sehingga bisa dimengerti oleh orang-orang yang ingin disampaikan materinya. Nah, dari kedua ilmu tadi ini ada turunan ilmu yang kita kenal dengan permodelan sistem dengan tujuan untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataannya sebelum nantinya akan diterapkan di lapangan atau kehidupan nyata. Kemudian apa sih hubungannya sistem sama model ini? Contohnya teman-teman di teknik industri itu ingin memperbaiki suatu permasalahan yang ada di perusahaan, ingin melakukan perbaikan pada suatu sistem. Contohnya di dalam perusahaan tuh ternyata bulan depan PO-nya naik nih, teman-teman. PO-nya naik. Gimana sih caranya pengaturan kapasitas baru? Terus investasi mesin perlu apa enggak? Penambahan manpower perlu atau enggak? Nah, ketika nanti beroperasi kira-kira efektif apa enggak sih gitu. Nah, di sini sistem itu kita bisa menguji coba sistem itu dengan cara eksperimen secara aktual maupun eksperimen secara model. Tapi kalau eksperimen secara aktual itu banyak sekali rintangannya teman-teman, yaitu bisa sifatnya yang sangat mahal, bahkan tidak mungkin. Contoh, kalau misalkan ternyata teman-teman perlu investasi mesin, nggak mungkin ya teman-teman beli mesin dulu, baru diuji coba. Ternyata nanti nggak berjalan, mesinnya dijual lagi, atau mesinnya di scrap, atau sebagainya, itu nggak mungkin. Nah, disitulah diperlukan yang namanya eksperimen dengan model.
Model juga sifatnya bisa berupa fisik dan model matematik. Cuman kalau dari kita nih sebagai teknik industri biasanya sifatnya matematik karena memerlukan data analisa sehingga nantinya sistem yang dibuat atau permodelan yang akan dianalisa itu bisa diterapkan di dunia industri. Lanjut, di sini ada bentuk sederhana teman-teman dari bagaimana sebuah pabrik atau manufaktur itu dapat bekerja, dapat beroperasi. Ini biasanya bagian-bagian utama yang ada di sebuah manufaktur, tapi tidak semuanya sama karena ada beberapa manufaktur atau pabrik yang memiliki departemen-departemen tambahan seperti departemen QA, kemudian ada GA, GR, seperti itu. Cuman itu biasanya kayak GA, GR itu kan nggak terlalu berpengaruh langsung terhadap proses manufaktur itu sendiri. Nah, sistem ini biasanya bermula dari tim sales dan marketing, di mana mereka yang bertugas nyari mangsa, mereka yang tugas nyari konsumen, biar pabrik itu bisa dapat duit, kasarnya gitu. Biar punya pesanan dan pabriknya bisa jalan dan teman-teman bisa ikut kerja, bisa dapat gaji. Jadi sales dan marketing merupakan salah satu tumpuan besar sekali di sebuah perusahaan. Nah, nantinya sales marketing ini punya yang namanya customer order, dan itu diserahkan oleh tim PPC. Nah, tim PPC ini yang bertugas mengkoordinasikan ke seluruh bagian yang ada, karena fungsi utama dari PPC itu untuk menjadi kontrol pusat terhadap segala proses dari mulai hulu ke hilir. Nah, itu juga tuh yang bisa biasa nyebabin PPC itu sebagai musuh utamanya satu pabrik. Biasanya PPC itu paling dimusuhin satu pabrik karena paling suka ngatur-ngatur. Ya, emang tugasnya emang ngatur. Jadi gimana caranya semua target yang ada itu bisa terpenuhi, termasuk target pengiriman terhadap penjualan. Karena kita di sini bahas mengenai tujuan orientasi ekspor, nah saya di sini bakal menjelaskan mengenai proses transaksi yang ada yang umum dikenal dalam perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Itu ada namanya tripartite trade. Ini yang atas sih teman-teman, yang ada penjual, kemudian ada bangunan, dan ada pembeli. Kemudian ada direct trade. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modal ya di Indonesia. Biasanya kenapa ditanamkan di sini? Karena mungkin pada saat mereka melakukan penanaman modal di sini bahan bakunya mudah, murah, kemudian juga tenaga kerjanya lebih terampil dan murah. Kenapa akhirnya mereka berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, bentuk penjualan yang tripartit seperti ini itu dipenjual kepada perusahaan yang punya teknologi, misalkan kayak Kawasaki. Kawasaki kan headquarter-nya ada di Jepang, punya anak perusahaan di Indonesia. Yang punya hak patennya nih si Kawasaki Jepang. Kawasaki Jepang minta tolong nih ke Kawasaki Indonesia, biar dibuatin nih, saya mau jual motor Ninja 1000 cc, tolong buatin ya. Nah, ketika penjual atau si produsen Kawasaki Indonesia ini membuat motor tersebut, kemudian diekspor ke pembeli, tetapi penjual ini atau si Kawasaki Motor Indonesia ini jualnya ke Kawasaki Jepang dengan harga A. Nah, nanti dari Kawasaki Jepang itu akan menerbitkan invoice baru menjual ke si pembeli dengan harga B. Tentunya dengan harga yang berbeda sehingga Kawasaki Jepang pun bisa mendapatkan keuntungan. Sementara untuk direct trade itu biasanya penjual dan pembeli itu bertemu langsung. Dan ini juga salah satu bentuk penjagaan internasional yang lazim, meskipun sangat jarang karena tingkat kepercayaan yang masih kurang baik ya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman nih nyari customer ke Malaysia, kita kan nggak tahu backgroundnya seperti apa di sana. Meskipun ada data-data yang diterbitkan oleh kementerian terkait di Malaysia, tetap saja tidak ada hal yang bisa menjamin bagaimana kredibilitas si pembeli. Nah, ini biasanya jarang, tetapi tidak menutup kemungkinan. Lanjut, untuk proses ordering yang pernah saya pelajari di beberapa perusahaan yang tempat saya bekerja ataupun saya magang, itu ada beberapa cara
Yang pertama ada secara email maupun secara host to host system, kita akan bahas nanti. Nah, ketika ada kesepakatan dan dalam sebuah negosiasi bisnis, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menerbitkan PO atau purchase order yang merupakan dokumen resmi. Dokumen resmi dari pembeli yang mengesahkan transaksi pembelian dari pemasok. Dan ini pasti selalu ada kalau misalkan teman-teman itu pengen beli barang. Nah, di situ ada purchase order proses dalam 5 langkah utama. Yang pertama ada pembuatan purchase requisition. Ini biasanya diterbitkan oleh departemen yang pengen beli barang. Kemudian issue purchase order, itu juga biasanya di procurement. Kemudian supplier mengapprove PO. PO itu tercatat dan di filing sehingga jelas transaksinya, karena ini berkaitan dengan proses audit pajak maupun audit keuangan. Terakhir ada proses approval dan payment. Nah, proses ini nggak jauh berbeda ketika misalkan pabrik terima pesanan dari pihak luar. Nah, nanti ketika di step ketiga di supplier approves PO, atau supplier itu kan berarti si pabrik itu yang akan masuk ke si pembeli. Nah, nanti dari sini mulai yang namanya alur produksi itu akan berjalan. Dalam purchase order sendiri, biasanya item-item yang ada itu item number atau part number, berapa banyak kuantitinya, customer-nya siapa, metode pengirimannya apa, apabila itu dia untuk ekspor, apakah ada request atau tidak, kemudian estimasi time ripple di pembeli. Nah, tata cara ordering part itu biasanya yang resmi itu kan by email. Jadi ketika PO sudah terbit, di-emailkan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang sudah menerapkan host to host system. Jadi antara si supplier dengan si pembeli itu memiliki satu sistem yang bisa menjembatani antara proses penjual pembelian tersebut. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti sekelas Toyota, Honda, termasuk Kawasaki juga sudah memiliki host to host system ini. Jadi baik si pembeli maupun si penjual itu memiliki transparansi yang jelas terhadap segala bentuk transaksi penjualan yang ada. Bisa dilihat historinya, kemudian bisa dilacak statusnya sampai mana juga. Lanjut. Nah, tadi kan saya sempat bilang di step ketiga ketika PO sudah di-approve, nah itu akan terbitlah sebuah purchase order. Purchase order ini kemudian akan masuk ke Departemen PPC. Departemen PPC itu akan melakukan proses approval PO, di mana pada saat approval PO, PPC juga akan menganalisa mengenai pengaturan kapasitas dalam memenuhi target PO. Apakah kira-kira bisa dipenuhi atau tidak? Misalkan dalam 1 bulan ada PO 5.000 ton. Nah, ternyata kapasitas produksinya tidak mencukupi. Nah, dari situ biasanya PPC akan menginfokan kembali kepada bagian sales atau marketing mengenai target bisa dipenuhinya si PO tersebut. Nah, untuk item dengan tujuan ekspor, itu akan dibuatkan shipping instruction. Shipping instruction ini akan menjadi bentuk komunikasi saat barang diproduksi sampai proses pengiriman selesai. Ini menandakan bahwa si item yang akan diproduksi itu tujuannya ekspor, bukan tujuannya lokal. Karena pastinya akan ada perbedaan treatment sendiri terhadap barang ekspor maupun barang lokal. Biasanya kan kalau di kita kayak gitu ya, di Indonesia ya. Saya ada pengalaman di salah satu perusahaan juga, memang ada spesifikasinya yang dibedakan antara untuk ekspor dengan domestik. Alasannya kenapa? Banyak alasannya. Salah satunya adalah regulasi. Misalkan mobil kita mau jual di Eropa, itu pasti ada standar emisi tertentu yang harus kita penuhi. Nggak bisa tuh kalau misalkan yang penting bikin aja motor atau bikin aja mobil, yang penting bisa jalan dan bisa dijual kayak yang ada di Indonesia. Karena proses regulasi untuk menaati regulasi itu susah. Biasanya kan ada aja perusahaan-perusahaan nakal, tapi ketika audit akhirnya nggak bisa ekspor.
Nah, itulah kenapa ada sebuah bentuk komunikasi bagaimana sebuah barang itu berjalan dari awal sampai akhir itu menyatakan kalau barang itu ekspor agar tidak salah barang maupun salah treatment. Nah, selanjutnya ada dua jenis barang yang dimana kita itu melakukan penjualan untuk ekspor. Yang pertama itu ada barang manufaktur, di mana barang ini tuh diproses terlebih dahulu. Jadi barang datang, diproses, di packing, kemudian diekspor. Nah, untuk yang barang manufaktur ini, si PPC itu akan melakukan pembuatan jadwal induk produksi mengenai proses manufakturnya. Nah, kemudian termasuk dengan jadwal untuk line packingnya. Nah, ada juga yang disebut dengan barang pass-through. Barang pass-through ini barang yang ketika datang, itu dia hanya melakukan proses packaging dan bisa langsung untuk diekspor. Nah, untuk jenis barang seperti ini, dari tim PPC hanya membuatkan schedule mengenai proses packingnya saja. Nah, ketika semua penjadwalan sudah selesai, itu tim PPC akan menerbitkan jadwal induk produksi atau yang biasa kita kenal dengan Master Production Schedule atau MPS. Dan Peak Tech Production, nanti juga akan kita jelas. Kemudian setelah JIP ada, baru bisa dilakukan yang namanya proses Material Requirement Planning dan melakukan analisa terhadap hasil MRP-nya. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar apa itu MRP dan sudah mempelajari juga di kampus tentunya, bagi di teknik industri ini merupakan salah satu elemen yang utama ya. Material requirement planning merupakan metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa nih jumlah komponen dari material yang dibutuhkan. Input MRP ada 3, sejauh ini yang saya tahu. Ada JIP atau MPS, ada Bill of Material, kemudian ada Inventory Data. Ketika MRP dibuat atau diproses, biasanya ada menggunakan banyak metode, ada single eksponensial dan segala macamnya. Cuman memang biasanya ketika sudah berjalan di perusahaan, itu tidak berjalan seperti yang ada di materi. Di materi itu kan mungkin menggambarkan dasarnya, tapi harus dikembangkan lagi mengikuti dengan kebijakan-kebijakan perusahaan dan proses yang ada. Karena kalau misalkan teman-teman belajar MRP di kampus itu kan kita tidak memperhatikan kapasitas kayak gudang segala macam. Sementara ketika di kehidupan perusahaan itu juga harus diperhitungkan mengenai kapasitas gudang. Contohnya gini, dalam 1 bulan misalkan ada 5.000 PO. Setiap PO misalkan di breakdown lagi berdasarkan bill of material, itu akan ada 200 item penyusunnya. Kebayangkan berapa banyak? Gak mungkin dalam satu waktu barang itu didatangkan seutuhnya, dan juga nggak mungkin produsen atau vendor bisa memenuhi kebutuhan tersebut dalam satu waktu, sehingga diperlukanlah pemecahan mengenai kapan material itu datang dan berapa banyak sih yang bisa diterima di suatu gudang. Tadi saya sudah sebut kalau ada jadwal induk produksi, kemudian ada peak tech production. Nah, peak tech production ini merupakan turunan dari JP, dan nggak semua perusahaan menerapkan hal ini. Tetapi ini sebagai salah satu bentuk komunikasi mengenai penjadwalan yang ada di setiap masing-masing line. Jadi ketika master atau jadwal induk produksinya sudah terbentuk, maka akan terbentuk otomatis peak tech production maupun dibentuk secara manual. Biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning, biasanya ada juga yang sudah otomatis membentuk peak tech production atau bisa dikenal juga dengan sekuen produksi. Nah, biasanya itu akan muncul langsung di sistem masing-masing line. Misalkan ada station 1 cutting, akan terbentuk tuh dalam 1 bulan, di setiap harinya mereka akan produksi apa saja. Nah, itu biasanya sudah ada peak tech production itu. Beberapa informasi yang ada di situ biasanya mengenai dengan proses,
kemudian lokasinya, ordernya apa, line-nya line mana, item number, item description, zonanya, area, dan ini masing-masing perusahaan mungkin punya standarnya masing-masing. Ini saya hanya membuatkan sebuah contoh. Vendor kode ini nggak selamanya vendor dalam artian vendor supplier, tapi vendor itu bisa jadi stasiun lain sebelumnya. Nah, untuk barang proses manufaktur, itu dia akan si data pick tag ini akan masuk langsung ke setiap line-nya. Jadi setiap line produksi itu bisa melakukan persiapan atau setting mesin mengenai apa yang akan jalan nih di hari ini. Terus yang akan jalan model apa berikutnya. Dia bisa ngeliat tuh dari pick tag yang sudah masuk ke sistemnya dia. Atau pick tag yang dialurkan atau diedarkan oleh bagian terkait atau PPC. Nah, pick tag ini juga sebagai masukan awal dari Kanban proses. Nah, untuk barang yang pass-through tadi yang saya sebutkan, itu dia langsung masuknya biasanya ke packing station untuk si data pick tag-nya ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal tugas-tugasnya orang PPC, sekarang kita bahas nih tugas-tugasnya orang produksi. Orang produksi itu sebetulnya tujuannya gimana menganalisa mengenai pemenuhan dari jadwal yang sudah diterbitkan oleh PPC. Bagaimana cara pemenuhannya itu bisa dilakukan dengan melakukan pengaturan manpower, pengaturan working hour, dan melakukan evaluasi kinerja setiap line. Berapa sih banyak orang yang harus diperlukan untuk menjelaskan PO tersebut? Atau berapa banyak working hour? Misalkan dalam 1 bulan perlu lembur nggak? Kemudian perlu ada 1 shift kah? Perlu ada 2 shift kah? Itu yang ngatur biasanya bagian produksi. Tapi tidak menutup kemungkinan pekerjaan ini dihandle oleh tim PPC. Seperti yang tadi saya sudah bilang, setiap perusahaan punya kebijakan masing-masing dalam proses pengaturan sistem produksinya. Nah, tujuannya apa sih? Efisiensi produksi tentunya. Makin sedikit manpower, makin sedikit working hour, semakin banyak outputnya. Itu biasanya efisiensi produksi biasanya dinilai dari situ. Kemudian tentunya selain efisien, itu kualitasnya harus bagus. Kualitasnya tetap harus terjaga dan ada kesesuaian dengan hasil produksi standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada meningkatkan fleksibilitas produksi. Fleksibilitas di sini itu misalkan terdapat perubahan schedule secara tiba-tiba. Nah, tim produksi ini harus siap. Gimana caranya line produksinya itu bisa mengikuti perubahan yang diterbitkan atau yang dilakukan. Contohnya dalam downtime si mesin, kira-kira gimana nih caranya bisa lebih cepat kalau misalkan ada perubahan jadwal. Itu biasanya tim produksi akan melakukan analisa maupun melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam menghadapi perubahan jadwal. Sebentar. Sorry teman-teman, tadi kepencet. Nah, selanjutnya adalah di dalam sebuah line produksi, itu biasanya kan kita kalau operator itu kan nggak mungkin bolak-balik ke bagian yang lain untuk nanya nih, ini proses apa, barangnya punya siapa, proses selanjutnya apa. Nah, diperlukanlah yang namanya Kanban. Kanban itu pertama kali dipakai sekitar tahun 1950 dan diinisiasi oleh Toyota. Kemudian dikembangkan menjadi banyak bentuk standar penjadwalan di industri maupun di bagian jasa, seperti di konstruksi segala macam. Nah, komunikasi antara proses manufaktur yang paling umum itu pakai Kanban. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja bisa sering melihat apa sih itu Kanban. Kanban ini berfungsi juga sebagai pengontrol persediaan. Bentuknya itu kayak semacam kartu dimasukin plastik dan biasanya diikutsertakan di aliran barang dari satu line ke line yang lain. Nah, di sini ada contoh penerapan Kanban. Jadi misalkan satu barang sudah selesai, biasanya sudah terintegrasi dengan sistem untuk perusahaan-perusahaan yang emang punya ERP.
ketika di-scan maka akan keluar mengenai Kanban baru, yaitu kemana sih si barang ini akan ngalir berikutnya. Nah, bentuk scanning seperti ini kenapa diterapkan? Biasanya untuk meminimalisir kesalahan proses yang seharusnya masuk ke stasiun berikutnya, painting misalkan, tapi ternyata masuk ke cutting, seperti itu. Dan ini salah satu bentuk Kanban yang umum juga yang sudah banyak berjalan di industri kita di Indonesia. Nah, pergerakan informasi dan barang pada produksi ini bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi ketika pick tag masuk ke gudang, kemudian ketika masuk ke dalam sebuah aliran produksi, itu misalkan ada pick tag-nya itu sendiri mengenai jadwal si setiap line, kemudian ada Kanban yang ikut dengan si barangnya. Nah, ketika diproses, kemudian dilakukan pencetakan Kanban berikutnya atau penerbitan Kanban berikutnya, dilakukan ditempelkan di barang. Barang itu jalan lagi masuk ke stasiun berikutnya. Dan di situ biasanya dilakukan proses yang sama, dilakukan pengerjaan, kemudian ada pencetakan Kanban yang berikutnya lagi, sampai dengan nantinya itu masuk ke gudang. Di gudang pun sama, Kanban ini tidak terlepas dari si barang, karena sebagai identitas dan nantinya akan menjadi dasar mengenai proses ekspor, karena di Kanban itu juga biasanya tercetak mengenai shipping instruction yang mengacu. Nah, tadi kan sudah sudah digambarkan mengenai proses dasar ya, proses yang sangat-sangat simpel dari proses produksi dari awal PO masuk sampai dengan barang itu masuk ke gudang. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas mengenai proses ekspornya, kita kenal dulu nih apa sih ekspor. Nah, menurut Bea Cukai, salah satu kementerian anaknya Kementerian Keuangan, kegiatan ngeluarin barang nih dari daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah Republik Indonesia, meliputi air, udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif atau landasan kontinen yang di dalamnya berlaku perundang-undangan kepabeanan. Ini yang bikin pengertiannya itu Bea Cukai ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nah, proses pengurusan ekspor ini biasanya dilakukan oleh bagian logistik atau bagian ekspor impor. Kalau tadi di situ dijelaskan ekspor itu barangnya itu keluar dari daerah pabean. Tapi ada background-nya lagi berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU Pabean. Ketika barang itu masuk ke sarkut, di sini ada sarkut atau sarana pengangkut, ketika dinaikin di atas pesawat atau dinaikin di atas kapal, itu sudah bisa dianggap sebagai barang ekspor. Kemudian ada juga ketika barang masuk ke tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat, TPS atau TPB, seperti pelabuhan, kemudian bandara, itu juga sudah bisa dikatakan sebagai barang ekspor, sehingga ketika misalkan barang itu mau ditarik kembali, maka itu sifatnya terhutang biaya masuk. Atau tempat lain yang sebutannya dianggap oleh Bea Cukai itu sebagai kawasan di luar daerah pabean. Tempat lain tuh gini, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki fasilitas tertentu. Jadi misalkan si pelabuhannya itu beda, nggak sama dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Contoh, misalkan kayak Bogasari, itu dia punya pelabuhan sendiri tuh di daerah Tanjung Priuk. Bisa lihat mungkin teman-teman ada mil-mil tinggi biasanya untuk nampung-nampung tepung atau segala macam, itu tentunya atas izin dari Bea Cukai. Nah, sarana pengangkut ini nggak cuman yang sifatnya alat transportasi teman-teman, tapi bisa juga transmisi elektronik maupun pipa. Contoh, ekspor minyak atau ekspor gas dari Indonesia ke Malaysia misalkan, akan lebih efektif menggunakan pipa. Nah, itu juga transmisi pipa itu sebagai bentuk sarana pengangkut dari proses ekspor si komoditas minyak maupun gas. Ada juga transmisi elektronik. Transmisi elektronik itu contohnya apa? Misalkan di Indonesia ini jualan software.
Nah, ketika diunggah ke internet, kemudian di-download oleh si pembeli, itu juga bisa dianggap sebagai sarana pengangkut si transmisi elektroniknya ini. Nah, proses ekspor kegiatan ekspor itu ada manfaatnya tentunya. Contoh, Indonesia ini kan awalnya ibaratnya negara yang nggak punya apa-apa misalkan. Kemudian bisa jadi negara seperti sekarang ini juga kan karena bisa bisa jadi seperti sekarang nggak lepas dari bantuan asing seperti penanaman modal. Makanya kan ada lembaga khusus yang khusus menangani penanaman modal. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang mau bikin pabrik di Indonesia. Nah, salah satunya adalah selain pemenuhan kebutuhan domestik, itu juga sebagai tujuan ekspor. Pertama, ada manfaat itu meningkatkan perekonomian suatu negara, jelas. Karena akan banyak membuka lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga banyak sumber daya manusia di Indonesia itu yang terserap dalam sebuah proses manufaktur. Kemudian meningkatkan pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri di sini misalkan ada pabrik bikin motor di satu kawasan. Nggak mungkin barangnya itu diimpor semua. Pasti akan ada perusahaan-perusahaan lokal yang mencoba untuk jadi pemasok. Akhirnya tumbuhlah industri-industri lokal. Kemudian ada menjaga hubungan antar negara. Selain sifatnya ekonomis, ekspor ini juga ada yang sifatnya diplomatis atau politis. Jadi Indonesia itu punya peran, bisa punya nilai 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 banding lah ketika misalkan dihadapi suatu permasalahan di kawasan maupun di dunia internasional, bisa jadi negara yang diperhitungkan. Kemudian ada mengenalkan produk suatu negara, biasanya juga UMKM kan lagi digalakkan nih untuk proses ekspor. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua, itu devisa negara untuk dari ekspor itu termasuk besar, iya benar, itu menambah devisa negara atau keuntungan bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke proses ekspor. Tadi kan sudah barang sudah masuk ke gudang, biasanya dilakukan oleh bagian ekspor impor. Nah, bagian ekspor impor pertama itu terima shipping instruction, kemudian melakukan perhitungan space. Artinya si barang itu mau dikirim pakai apa? Mau dikirim pakai laut kah? Atau mau dikirim pakai udara kah? Mungkin kalau mau laut atau udara kan sudah tertera tuh di shipping instruction. Tapi kalau misalkan pakai laut itu, kita mau kirim pakai apa? Pakai kontainer, kontainernya penuh, atau ada LCL yang digabungkan dengan perusahaan-perusahaan lain di dalam satu kontainer. Setelah itu, booking space ke carrier atau penyedia jasa angkutan, melakukan issue shipping dokumen, melakukan stuffing instruction. Stuffing instruction ini ibaratnya kita menginstruksikan kepada bagian tracking kalau akan dilakukan proses menaikkan barang ke dalam kontainer ataupun menaikkan barang ke dalam mobil kargo untuk tujuan bandara. Kemudian yang paling penting, penyampaian pemberitahuan ekspor barang. Ini terkait dengan perizinan dari Kementerian Keuangan Bea Cukai. Kemudian ada melakukan issue waybill atau bill of lading. Kemudian ketika mau masuk ke pelabuhan, itu ada cetak kartu ekspor. Kemudian delivery kargo ke TPS atau tempat penimbunan sementara, kayak pelabuhan, bandara, itu sebutannya TPS atau kawasan pabean. Kemudian pengiriman dokumen ke customer. Dokumen customer ini maksudnya di customer itu di sana di luar negeri akan butuh dokumen itu untuk proses pembayaran maupun proses importasi, proses memasukkan barang ke negara mereka. Nah, ekspor ini uniknya banyak sekali pihak yang terlibat dan banyak sekali jenis dokumennya. Sebenarnya kalau teman-teman bicara tentang ekspor impor, itu lebih ke kepatuhan terhadap dokumentasi dan aturan yang ada di negara kita yang diatur oleh Bea Cukai maupun kementerian yang nitip. Kementerian yang nitip itu maksudnya gini, Bea Cukai itu sebenarnya fungsinya hanya pengawasan dan pemungutan. Nggak ada tuh Bea Cukai nahan-nahan barang sebetulnya. Bea Cukai itu pengawasan dan pemungutan. Pengawasan di sini adalah pengawasan barang yang masuk dan keluar. Pemungutan di sini apabila barang tersebut terkena pajak dalam rangka impor,
maupun dengan bea masuk atau maupun dengan bea keluar, maka bea cukai itu mengut duit. Nah, dari situ banyak sekali kementerian-kementerian terkait nih yang nitip nih sama bea cukai. Misalkan ada Kementerian Perdagangan, ada barang yang terbatas, nggak bisa diekspor sembarangan, ada dari Kementerian Perindustrian, dan segala macam. Di sini saya cuma menampilkan saja sebetulnya mengenai pihak-pihak yang terlibat, kemudian dokumennya apa aja. Ada banyak ya teman-teman. Karena dokumen-dokumen ini biasanya kenapa diterbitkan itu berkaitan dengan proses ekspor yang ada di Indonesia maupun proses impor yang ada di luar negeri. Jadi nggak semua dokumen ini bakal dipakai nantinya, tergantung dari jenis pengiriman maupun tingkat kepercayaan antara si eksportir dan importir. Nah, dari sekian banyak ini, si bea cukai itu hanya satu dokumen, nggak banyak, nggak kayak bagian-bagian yang lain. Di sini ada kementerian, ada balai pengujian sertifikat mutu barang, biar barang itu bisa dijual di negara sana atau di negara tujuan. Terus ada perusahaan jasa transportasi sebagai freight forwarder maupun sarana pengangkut tadi kayak pelayaran, penerbangan. Ada juga independent surveyor, ada lembaga survei atau yang menerbitkan kalau suatu barang itu dinyatakan aman misalkan atau dinyatakan halal atau hasil inspeksinya gimana yang karena inspeksi kalau dilakukan oleh si penjual sendiri biasanya kan pasti bagus-bagus dibagus-bagusin biar barang itu bisa kejual. Makanya diperlukan independent surveyor yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. Ini juga ada dari perusahaan pelayaran, penerbangan, inspeksi pajak, kedutaan negara asing. Nah, dokumen yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional itu bervariasi, tergantung dari jenis transaksinya, ketentuan atau peraturan negara pengimpor dan pengekspor, maupun tingkat kepercayaan antara pihak eksportir dan importir. Karena ada juga ibaratnya si importir dan eksportir ini udah saling percaya, biasanya ada dokumen yang sifatnya itu memudahkan dalam proses ekspor impor, yaitu ada misalkan CWA bill, tidak perlu original bill of lading. Karena kalau original bill of lading ketika dikirim ke negaranya itu kan perlu waktu, harus original barangnya ketika harus turun ke atas dari kapal mau dikirim ke pembelinya itu nggak perlu pakai original bill of lading biar nggak nunggu kelamaan misalkan. Takutnya barangnya nyampe dulu sebelum dokumennya nyampe. Ada dokumen yang dikenal dengan CW bill misalkan atau RY bill. Ini dokumennya bisa mempermudah proses importasi di negara tujuan. Tapi ini balik lagi ke tingkat kepercayaan antara pihak eksportir dan importir. Kalau emang nggak percaya atau baru dalam dunia ekspor, alangkah baiknya menggunakan original dokumen. Nah, sekarang kita bahas proses internal yang ada di Eksim Departemen atau ekspor impor maupun logistik. Nah, dalam membuat sebuah rencana ekspor, itu kan tadi kan saya sudah menyampaikan ada shipping instruction ketika barang itu punya tujuannya ekspor. Nah, di Eksim Departemen ini itu ngelompokin tuh shipping instruction-nya, nyusun jadi shipping plan. Tergantung, misalkan mau dikelompokkan berdasarkan tujuan atau dikelompokkan berdasarkan target pengiriman, itu masing-masing kebijakan si perusahaan itu berbeda-beda. Kemudian ada melakukan perhitungan kebutuhan space kontainer dan metode pengirimannya. Dan yang terakhir, ini proses awalnya itu melakukan booking space ke pelayaran maupun penerbangan. Ini salah satu langkah awal. Langkah awal teman-teman mau ngelakuin ekspor di sebuah perusahaan. Nah, di sini contohnya ada shipping plan. Misalkan ada beberapa shipping instruction dengan tujuan ke PT JMC di sana. Tujuannya ada di Kobe, dijadiin satu tuh. Dibikin tuh jadi satu pengiriman. Kemudian ada ke Manila, dibikin jadi satu pengiriman. Ada ke Thailand, dikirim jadi satu pengiriman. Nah, ini salah satu contoh shipping plan yang umum. Biasanya memuat informasi mengenai shipping instruction apa saja yang akan dikirim, kemudian dikirimnya itu pakai apa, vesselnya apa,
Nah, nanti si Exim ini kan ketika udah ngitung si volume, dia akan booking ke pelayaran, sehingga dia pasti tahu dong vesselnya atau apa itu kapalnya apa, jumlah kontainernya berapa, misalkan dikirim pakai apa, kemudian berangkat dari Jakarta kapan, berangkat sampai ke destinasinya kapan. Nah, selanjutnya, nih, setiap item yang akan dilakukan pengiriman menggunakan standardized container. Standardized container itu maksudnya kontainer, teman-teman ya. Kontainer yang biasa teman-teman lihat tuh kalau di jalan, apalagi di daerah Kalimalang kan banyak tuh monster-monster transformer itu. Ada yang tulisannya Evergreen, One, Mers, Hapa, Pemas, ada banyak itu sebutannya biasanya standardized container. Itu distandarkan memiliki standar perhitungan volume dan kapasitas pemakaian ruang. Biasanya setiap perusahaan punya. Jadi setiap satu lot atau satu jenis barang yang akan dikirim itu makan volume berapa banyak sih dari sebuah space container, sehingga akan memudahkan untuk perhitungan biaya yang akan dihabiskan ketika dilakukan pengiriman misalkan by sea maupun by air atau by udara. Di sini ada contoh proses perhitungan kapasitas mengenai berapa banyak kontainer yang dibutuhkan. Yang kontainer cat ini yang diterbitkan oleh Badan ISO ya teman-teman. Ada standarnya, ada banyak sekali, ada ISO, kemudian ada dari Solas juga ada, dari Bureau Veritas juga ada. Masing-masing itu biasanya ada standarnya masing-masing, teman. Yang paling umum itu ada 40 feet kontainer, 20 feet kontainer, 10 feet, dan 8 feet. Cuman yang paling banyak dikenal di Indonesia itu 40 feet dan 20 feet. 40 feet ini juga ada dua jenis, ada 40 feet general, ada 40 feet high cube. Biasanya lebih tinggi ukurannya tuh. Di kontainernya itu suka ada bentuk kotak garis merah sama hitam di bagian ujung-ujung kontainernya. Nah, container calculation ini juga perusahaan punya standar masing-masing. Misalkan, untuk 1 kali 40 general purpose, itu maksimum kapasitasnya itu misalkan 45 meter kubik, 675 meter kubik. Tapi, 76 meter kubik. Tapi yang bisa dipakai itu cuma 60%. Kenapa sih yang bisa dipakai cuma 60%? Karena ada barang-barang yang volumenya itu tidak bisa dihitung secara eksak. Tidak bisa dihitung secara pasti. Kemudian barangnya itu tidak bisa ditumpuk, sehingga dilakukanlah perhitungan kapasitas itu hanya standarnya 60% yang dipakai dalam penggunaan kontainer tersebut. Ini ada contohnya teman-teman, ada gambarnya. Ini contohnya adalah barang-barang yang nggak simetris. Nggak mungkin kan teman-teman harus ngitung dulu ukurannya berapa di Exim, baru bisa ngitung standar kontainer. Maka dilakukanlah penggunaan maksimum kapasitasnya 60%. Biasanya sih ada yang 80%, ada yang 60%. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang sudah bagus dalam standarisasi packagingnya, biasanya dia bisa mencapai penggunaan 90%. Dan itu memang si kotaknya itu atau barang itu bisa diukur secara sangat-sangat presisi. Baru bisa dicapai penggunaan kapasitas kontainer itu bisa sampai 90%. Ini ada contoh kalkulasinya. Kargo misalkan volumenya totalnya 134 meter kubik. Berapa kontainer nih yang mau dipakai? Oh, ternyata bisa muat dengan 3 kali 40 high cube, di mana kapasitasnya 137. Berarti kan 134 ini masih masuk ke dalam range 137 ini. Nah, misalkan volumenya nurun lagi, berarti bisa dengan 2 kali 40 high cube dengan 1 kali 20 feet. 20 feet itu yang setengah, yang kontainer pendek. Nah, ini salah satu contoh proses perhitungan space atau berapa banyak sih kebutuhan kontainer dalam melakukan sebuah pengiriman. Nah, dari sini nantinya ekspor-impor atau bagian Exim itu akan melakukan booking space, booking kapal ke perusahaan pelayaran maupun booking space pada penerbangan di perusahaan penerbangan. Nah, kalau misalkan sudah booking space-nya itu sudah ada, bookingnya sudah selesai, terus terima yang disebut dengan booking confirmation. Ini ada beberapa contoh booking confirmation dari pelayaran maupun penerbangan. Nah, nantinya
dokumen ini akan digunakan oleh tim tracking dalam mengambil kontainer ke depo. Karena di dalam booking confirmation itu, kalau yang shipment menggunakan laut, biasanya akan tertera tuh, dia mau di pick up-nya di mana. Misalkan di Indonesia Evergreen punya 2 depo, ada MBP, ada Tungnya, misalkan ambilnya di Tungnya, bisa diambil dari kapan. Kemudian nanti dikembalikannya juga di mana? Dikembalikan di sini artinya adalah memasukkan barang ke container yard atau pelabuhan atau tempat penimbunan sementara. Contoh paling dekat di sini Tanjung Priok. Itu kan ada Koja, ada NPCT 1, ada banyak, ada Kemal. Nah, itu sudah terlampir tuh di booking confirmation. Jadi jangan sampai ketika mau masukin barang, salah masukin pelabuhan. Karena itu akan prosesnya akan ribet. Sama aja kayak teman-teman itu ngimpor barang lagi. Ada perizinan-perizinan lagi yang harus diurus ke Bea Cukai. Sementara misalkan teman-teman dikejar target pengiriman. Nah, jangan sampai salah tuh. Nah, tadi sudah dijelasin proses awal di Exim itu ngapain aja. Selanjutnya adalah proses ketika kita dilakukan yang namanya proses stuffing atau proses penaikan barang ke dalam kontainer. Nah, Exim Departemen itu biasanya akan meng-issue yang namanya shipping document sebagai syarat dalam melakukan penyampaian pabean mengenai pemberitahuan ekspor barang. Sejauh ini dokumen utama biasanya yang dibutuhkan itu yang paling umum itu adalah invoice dan packing list. Untuk dokumen-dokumen sertifikasi, kemudian dokumen-dokumen penunjang survei, itu biasanya tergantung dari jenis ekspornya. Nggak semua ekspor itu pakai itu. Dan yang paling umum adalah invoice dan packing list. Nah, si Exim Departemen itu mengirimkan yang tadi tuh booking confirmation ke forwarder atau EMKL. EMKL ini ekspedisi muatan kapal laut. Itu biasanya truk-truk tuh yang tugasnya ngambil dokumen, ngambil kontainer. Nah, nanti dari MKL tuh ngambil kontainer dibawa ke pabrik untuk dilakukan proses stuffing atau proses pemuatan barang. Saat proses pemuatan barang dilakukan, biasanya tim Exim bisa juga dilakukan sebelumnya itu atau sesudahnya melakukan penyampaian pabean melalui website CISA 40. CISA 40 ini salah satu platformnya Bea Cukai. Itu untuk penyampaian pabean, baik itu penyampaian impor, penyampaian ekspor, kemudian segala dokumen yang berkaitan dengan proses kepabeanan, itu bisa dilakukan di CISA 40. Nah, setelah dilakukan penyampaian pabean, nanti teman-teman akan dapat pemberitahuan ekspor barang yang sudah mendapatkan NPE. Nanti kita bahas. Nah, ini ada contoh commercial invoice, ada packing list, dan ini biasanya sepaket teman-teman. Ada invoice, ada packing list, ada invoice, ada packing list. Invoice itu menjelaskan mengenai item apa sih yang terkandung di dalam penjualan, harga, terus juga si penerimanya siapa, pengirimnya siapa, negara tujuannya mana. Biasanya teridentifikasi dengan jelas di invoice. Kemudian packing list itu mengenai barang-barang apa saja dan secara packagingnya juga dilampirkan di situ. Misalkan ada case-nya, ada karton sebanyak berapa banyak, kuantitinya berapa banyak di setiap karton, beratnya berapa, measurement-nya berapa. Karena info-info yang ada di commercial invoice maupun di packing list itu akan disampaikan di dalam pemberitahuan ekspor barang. Biasanya akan dilakukan validasi mengenai jumlah network, gross weight-nya sama apa enggak, nilai invoice-nya sama apa enggak. Karena ini juga akan mencangkut dengan pencatatan devisa negara. Jadi data yang ada di Bea Cukai itu, di pemberitahuan ekspor maupun pemberitahuan impor, itu akan jadi dasar acuan kementerian terkait. Nah, jangan sampai komersial atau invoice atau packing list ini salah. Karena kalau misalkan salah, itu akan menimbulkan yang namanya proses notul atau menghambat proses clearance. Kalau misalkan proses clearance-nya terhambat, akan susah juga nih untuk dapat si NPE atau PEB ataupun PIB, sehingga barang nggak bisa keluar maupun barang nggak bisa dimasukkan ke dalam CY atau tempat penimbunan sementara. Nah, ini contohnya teman-teman, kalau udah nyampein pemberitahuan ekspor barang, biasanya dapat ini nih, yang namanya
NPE, nota pelayanan ekspor, dan pemberitahuan ekspor barang. Nah, di NPE ini tertera nomor kontainer, ukuran kontainer, kemudian pelabuhannya mana, NPWP si pengirim. Kemudian di pemberitahuan ekspor barang juga tertera jelas tujuannya mau kemana, kapalnya apa, terus forwarder siapa, pembelinya siapa, penerimanya siapa, nilai invoice-nya berapa. Nah, nilai ini nih yang biasanya dijadikan acuan kayak kementerian terkait itu untuk mengidentifikasi berapa banyak impor kita setahun, ekspor kita setahun. Kemudian juga tertera jelas apa aja sih item yang ada di dalamnya. Itu ada di lembar lanjutan. Kemudian juga di bagian belakang ada lembar kontainer. Kontainernya apa aja nih yang ada eh, di dalam shipment tersebut. Kalau misalkan nomor kontainernya salah, nomor kapalnya salah, nilai invoice-nya salah, itu berakibat pada si kontainer nggak bisa masuk ke dalam tempat penimbunan sementara. Karena dokumen ini nantinya dibawa oleh si driver kontainer untuk masuk ke dalam pelabuhan. Meskipun sekarang ini untuk Indonesia itu kan sudah banyak yang menerapkan auto get in maupun auto get out, tapi dalam realitanya tidak selancar itu. Nah, lanjut proses ketika kontainer udah ada isinya, sudah dinaikkan barang-barangnya, kemudian selanjutnya Exim Departemen masih ada lagi tuh. Dia harus nge-issue yang namanya Bill of Lading. Caranya untuk meng-issue Bill of Lading ini adalah dengan melakukan submit shipping instruction kepada pelayaran maupun penerbangan. Kemudian ada juga yang harus di situ kewajiban bagi semua pelaku ekspor yang menggunakan pengiriman laut, itu ada namanya VGM, Verified Gross Mass. Verified Gross Mass ini terkait dengan Safety of Life at Sea atau SOLAS. Kalau misalkan jadi barang yang mau naik ke atas kapal itu harus diverifikasi dulu beratnya sama nggak sih sebenarnya dengan yang ada di dokumen, atau beratnya itu minimal harus mendekati, sehingga si planner atau planner yang naruh kontainernya misalkan mau ditaruh di sebelah mana, tingkatan berapa, itu bisa mengstacking atau menumpuk kontainer di atas kapal itu dengan aman dan untuk memperhatikan maksimal kapasitas yang bisa disampung sebuah kapal. Jangan sampai lebih, karena itu terkait dengan keselamatan baik itu si awak kapal, si barang, maupun si kapal itu sendiri. Kemudian dokumen yang diterbitkan lainnya itu juga ada misalkan dokumen deklarasi, seperti deklarasi packaging, deklarasi dangerous good, jika diperlukan. Nah, ini yang tadi saya bilang, forwarder atau MKL itu kan bawa kontainer dengan membawa NPE dan PWB, declaration, dan kartu ekspor. Kartu ekspor ini dicetak di website si pelabuhan. Misalkan kontainer itu dimasukin ke NPCT1, maka bikinnya di website NPCT1. Ke Temal, bikin di Temal. Di Koja, bikin di Koja. Nah, setelah dokumen lengkap, kontainer dibawa ke pelabuhan, maka kontainer bisa tuh di stacking atau ditumpuk di pelabuhan sebelum nantinya bakal dinaikkan ke atas kapal. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya Bill of Lading. Bill of Lading ini merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pelayaran atau pengangkut, menyatakan bahwa telah menerima kargo nih, kargonya sudah diterima orang pelayaran, untuk dibawa ke tempat tujuan yang sudah ditentukan dan menyerahkan kepada konsaini yang terlampir. Konsaini itu si penerima yang terlampir beserta syarat penyerahannya. Nah, di sini kan ada contohnya yang Evergreen ada Bill of Lading, kemudian yang Hyundai ini ada Seaway Bill. Ini yang tadi saya sebut. Untuk eksportir baru yang masih belum punya tingkat kepercayaan yang baik kepada importirnya di sana, di negara tujuan, itu disarankan pakai Bill of Lading original. Jadi kalau misalkan nggak ada dokumen ini, barang itu nanti di tempat negara tujuan itu nggak bisa dikeluarin. Harus ada dokumen aslinya ini, si Bill of Lading-nya ini. Sementara kalau misalkan perusahaan yang mengirim itu ke tujuannya
untuk sesama anak perusahaan, berarti kan sudah punya tingkat kepercayaan yang lebih. Itu bisa pakai yang namanya CWA bill. Karena dalam mengeluarkan barang itu tidak perlu CWA bill original yang ada tanda tangannya. Bisa langsung diproses proses custom yang ada di negara tujuan. Nah, ini ada contoh sertifikat, teman-teman. Certificate of Origin atau surat keterangan asal ini biasanya terkait dengan fasilitas pabean masing-masing negara. Contoh kan ada tuh, misalkan kita ngirim ke Thailand atau ngirim ke Filipina, di mana sesama negara ASEAN itu biasanya ada penangguhan biaya masuk. Jadi biar barangnya itu bisa lebih murah, dibutuhkan yang namanya Certificate of Origin. Nah, ini bisa dibuat surat keterangan asalnya. Kemudian ada multimodal dangerous goods forms. Nah, ini juga contoh misalkan kalau teman-teman tuh mengirim barang-barang berbahaya seperti baterai mobil listrik, itu biasanya memerlukan multimodal dangerous goods form, di mana juga proses approval-nya itu terhadap pelayaran akan lebih lama karena barang berbahaya itu nggak sembarangan proses pengangkutannya. Itu harus tertera jelas juga 24-hour emergency contact person. Jadi kalau misalnya ada amit-amit terjadi kecelakaan atau apapun, ada orang yang bisa dikontak mengenai kargo yang dikirim. Nah, sudah selesai teman-teman. Mungkin dari sekian proses tadi, dokumen-dokumen ini nantinya akan dikirim ke consignee atau penerima yang nantinya akan digunakan dasar sebagai proses proses importisasi atau custom di negara biar barang itu bisa masuk ke tujuannya masing-masing di alamat si penerima itu sendiri. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi. Tanya jawab sesi diskusi. Nah, Pak Dimas, ini ada beberapa pertanyaan dari audiens. Ini salah satunya yaitu bagaimana cara meningkatkan kolaborasi antara berbagai departemen dalam perusahaan untuk memastikan proses alur produksi yang lancar, efisien untuk produk yang akan diekspor. Seperti itu Pak Dimas, salah satunya. Monggo. Ini ditampung dulu apa mau langsung dijawab bagaimana? Langsung dijawab Langsung aja aja kali Pak ya? Dimas, Oke. untuk menyingkat waktu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai bagaimana meningkatkan efisiensi ya, atau apa tadi? Efisiensi. Nah, efisiensi antar departemen itu sebetulnya perlu keterlibatan banyak pihak. Seperti yang tadi saya bilang, dalam setiap proses pergerakan barang aja ada bentuk komunikasinya, misalkan Kanban maupun Pick Tech Production. Itu baik dan itu secara teknikalnya. Kemudian bisa juga dilakukan misalkan weekly meeting oleh kepala-kepala departemen terkait ataupun kepala supervisornya diadakan meeting. Ini loh, hari ini saya bakal mau produksi ini disampaikan. Kemudian masalah yang mungkin terjadi apa, masalah yang belum selesai kemarin apa, yang terkait dengan bisa mempengaruhi produksi itu bisa dikomunikasikan. Yang jelas sebetulnya ini kan terkait dengan hubungan antar manusia. Biasanya menurut saya pribadi itu perlu adanya keterlibatan dari pihak HRD di mana bisa memfasilitasi ada sebuah forum yang bisa meningkatkan bonding antar departemen tuh. Misalkan dilakukan outbound atau misalkan pelatihan dasar apa bareng antar pemimpin-pemimpinnya sehingga bisa di komunikasinya itu lebih lancar. Karena kalau misalkan udah saling gontok-gontokan antar bagian yang biasanya sering terjadi, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu perlu adanya cara mencairkan suasana dan itu biasanya perannya HR di situ menurut saya. Nah, mengenai teknisnya di lapangan itu bisa juga dikembangkan oleh tim bidang IS, sistem informasi, gimana caranya misalkan lebih memudahkan
proses produksi nih, misalkan ngirimnya biar bisa kepantau gimana barangnya, atau barang NG bisa dipisahkan gimana caranya. Nah, itu biasanya perlu kontinuitas yang panjang ya, maksudnya nggak sebentar gitu. Perlu dilakukan penelitian mendalam juga dan dilakukan analisa mengenai kira-kira apa sih yang harus dilakukan next-nya ke depannya bareng-bareng tuh pemikirannya. Karena kalau misalkan egonya masih tinggi, itu nggak akan bisa ketemu. Dan itu biasanya harus diredam, ego. Itu sih mungkin ya dari saya. Terima kasih Pak Dimas. Hmm. Nah, ini ada lagi nih Pak Dimas, satu lagi pertanyaan nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, untuk waktunya juga udah sore. Ya, ini salah satunya, bagaimana tanggapan jika pengiriman label dari customer dan kartu identitas produk Kanban tidak sesuai dengan part tersebut, Pak? Oke. Nah, pertama saya mau nanggepin juga terlebih dahulu pengiriman label dari customer. Ini maksudnya dari customer atau ya dari customer ya. Label ini dalam artian apa ya? Label customer sebelumnya itu bisa lain produksi sebelumnya atau si customer kan berarti yang beli barang nih. Maksudnya mereka ngirim label apa tuh? Mungkin Mas Fajar ya, Bagaimana, Pak? Pak Fajar tuh. Kemungkinan ini dari importir, Pak. Jadi ada kesalahan apa namanya? Hmm. Nggak sesuai antara part sama Oh, number partnya. dibalas tuh customer yang beli produk. Customer yang beli produk itu kan bagaimana tanggapan jika mengirim label dari customer dan kartu identitas produk Kanban tidak sesuai dengan part tersebut. Pertama, yang jelas harus diluruskan terlebih dahulu. Yang jelas kalau misalkan antara perusahaan dengan customer itu kan ada bagian yang menjembatani. Misalkan dari tim sales, marketing, ataupun dari tim logistik. Nah, itu ketika sudah diketahui sebelum proses pengiriman, itu perlu diluruskan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, ditanyakan terlebih dahulu kepada si customer tersebut, sebetulnya eh, labelnya itu yang benar apa, gitu. Karena saya nggak ngerti nih ya, maksudnya pertanyaan Mas Fajar ini label ini dikirimkan itu sebelum proses produksi atau sesudah proses produksi. Karena kalau misalkan sesudah proses produksi dan produknya berbeda, itu kan berarti kan harus ada penyesuaian terhadap produk yang sesuai dengan label itu kan. Misalkan produksi ulang atau diganti dengan produk yang ada. Nah, itu harus dijembatani, harus dijelaskan. Karena ketika barang sudah tujuannya ekspor, itu akan sulit untuk mengembalikan barang itu ke sini kembali. Contohnya gini, misalkan teman-teman ngirim barang motor A dikirim ke negara Cina, misalkan. Nah, ternyata barangnya itu salah sampai Cina. Ketika teman-teman mau impor balik ke Indonesia, atau mau ngembaliin itu barang, itu nggak sama aja kayak teman-teman kirim WA, hapus, atau kirim ulang, itu nggak. Karena sama aja teman-teman itu impor. Teman-teman harus bayar bea masuk. Teman-teman harus bayar PDRI atau pajak dalam rangka impor. Makanya cost-nya akan sangat tinggi. Jadi kalau misalkan ada kesalahan label yang ditemukan baik itu sebelum proses produksi maupun sesudah proses produksi, itu alangkah baiknya diluruskan terlebih dahulu sebelum dilanjut ke proses selanjutnya. Dan itu juga perlu ada Pokayoke yang menangani mengenai bagaimana caranya identifikasi labelnya itu benar atau tidak dan kapan harus dilakukan pengecekan. Termasuk si kanbannya. Mungkin bisa dilakukan modernisasi atau kolaborasi dengan tim AS di mana Kanban itu bisa tercetak otomatis dan hasilnya itu tidak salah kirim. Mungkin itu dari saya. Suaranya nggak ada, Mas Bayu.
Tes. Ya, Ya. baru ada suaranya. Terima kasih atas pemaparannya Pak Dimas dari materi kita sore hari ini, yaitu alur proses produksi dan logistik tujuan ekspor. Terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan hadir di webinar sore hari ini. Udah ilmu yang kita dapat cukup lumayan banyak ini Pak, dari proses produksi sampai proses ekspor, ya, dari bagaimana cara kita untuk mengekspor produk, dari dokumentasi yang harus disediakan. Ya, sekian dari saya moderator izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan hadir di acara webinar pada sore hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk partisipasi semuanya. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bayu Setiawan selaku moderator, dan terima kasih juga pada Bapak Dimas Yanto STMT telah memberikan ilmu sekaligus wawasan kepada kita semua, dan semoga webinar pada kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum sesi selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan semuanya, audiens diperkenankan untuk bisa on cam. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Untuk acara yang terakhir, yaitu penutup, marilah kita tutup agenda kali ini dengan membaca tahmid, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony ataupun pemandu acara meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembawa acara kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.